Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners dan selamat sore. Tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Ngopi sore hari ini. Tentu saja dalam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali. Dan Tribun Timur sudah mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa yang nantinya akan menginformasikan kita serta mengedukasi kita tentang satu isu dan juga satu tema yang kita akan bahas mengenai satu tradisi di sebuah kota ya, yang juga tradisi ini turun-temurun dilaksanakan di Rabu terakhir bulan Safar. Nah, untuk itu hari ini Tribun Timur telah merangkai satu tema mengenai Rebo Wekasan dari sudut pandang Islam. Hari ini juga kita sudah datang langsung ya melalui virtual Zoom. Yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Sabik LC-MSI. Beliau sebagai dosen agama Islam Universitas Hasanuddin dan beliau juga merupakan sosiologis agama. Untuk itu kita sapa dulu Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak Sabik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, baik Pak Sabik, gimana kabarnya? Kabar? Gimana kabar? Ya, oh, ditanya kabar duluan ya. Alhamdulillah kalau Kinan sehat. Kalau Pak Sabik sendiri gimana kabarnya? Semoga di hari Rabu Wekasan ini bukan hari sial ya. Iya Pak. Makanya hari ini kita akan bahas nih, kita akan telaah juga sebenarnya Rebo Wekasan ini apa maknanya dan juga bagaimana secara pandangan Islam. Ya. Ya, baik Pak Sabik, untuk aktivitas sebagai dosen agama sepertinya mungkin sangat padat ya. Ya, ini kebetulan di salah satu kantor ya, perlindungan anak. Ya, karena ada permintaan yang saya sudah iakan, tidak boleh lagi saya tunda dan kita live ya. Jadi silakan. Oke, baik. Artinya Tribuners nih hari ini beruntung karena di waktu padatnya Pak Sabik masih bisa meluangkan waktu untuk kita semua ya, untuk mengedukasi dan juga memberikan nanti diskusi-diskusi ringan seputar Rebo Wekasan ini. Bagaimana Pak? Mungkin jaringannya agak ini juga ya mungkin di sana. Ini lagi di mana ya, Pak? Semoga bisa cakrawala berpikir kita ya, di era digital ini masih kita bisa digelitik dengan satu istilah Rabu Wekasan ya. Iya. Nah, dan semoga ini yang bisa memotivasi kita ya. Iya, baik. Ini lagi di mana Pak? Ini Pak lagi di UNICEF, di Bapeda. Oh iya, baik. Baik. Terima kasih Pak. Semoga nanti dalam beberapa menit ke depan obrolan kita bisa berjalan lancar ya, sekalipun pasti nanti akan terhalang oleh jaringan mungkin ya. Tapi kita cukup akan berusaha maksimalkan. Baik Pak Sabik, di samping Pak Sabik juga Tribuners, satu narasumber kita juga ini luar biasa, ada Bapak Askambi. Beliau juga merupakan wakil pimpinan redaksi Tribun Timur. Kita sapa dulu, apakah beliau mungkin sudah bergabung bersama kita? Selamat sore Mbak Kinan, Tribuners. Sore Pak, baik. Gimana kabarnya Pak Kambi? Sorry, saya lagi on the way, lagi di jalan ini Pak Kinan. Sebentar berapa menit lagi sudah sampai kantor. Oh, oke, baik Pak. Mungkin sambil menunggu Pak Kambi bisa mengikuti dulu ya beberapa ini, kita mungkin akan ngobrol terlebih dahulu dengan Pak Sabik nih. Nanti kita akan minta juga tanggapan dari Pak Kambi sembari kita menunggu beliau juga, Tribuners ya. Baik, terima kasih Pak Kambi, hati-hati di jalan, semoga tetap membersamai kita selama obrolan ini. Baik Tribuners, mengawali obrolan kita dalam Rebo Wekasan ya, kita akan membahas dari sudut pandang Islam. Untuk itu mungkin saya akan meminta terlebih dahulu untuk Pak Sabik. Pak Sabik masih bergabung bersama kami. Pak Sabik, bagaimana mungkin Anda melihat
tradisi di Jawa khususnya ya, yang memang dilaksanakan secara turun-temurun oleh teman-teman di Jawa, yaitu tradisi Rebo Wekasan ini yang katanya dipercayai untuk melindungi masyarakat yang ada di kota Jawa dari hal-hal yang berbahaya ataupun juga malapetaka. Dari opini Pak Sabik seperti apa mungkin? Silahkan. Oke, baik. Mengenai Rabu Wekasan ya. Kalau kita kembali ke sejarah Arab ya, dalam masyarakat jahiliyah kuno, termasuk bangsa Arab menganggap bahwa bulan Safar itu adalah bulan Tasaum, atau mereka istilahkan bulan sial. Dan sampai saat ini masih ada sebagian umat muslim ya meyakini ungkapan-ungkapan itu. Seperti apa yang dikatakan tadi, masyarakat di Jawa sebenarnya sudah turun-temurun ya mencoba menghindari, karena dia menganggap bahwa hari Rabu yang bertepatan ya 21 hari Wekasan ini dianggap hari kesialan. Masyarakat ada beberapa melakukan ritual-ritual dari beberapa sisi ya. Kalau itu dianggap sebagai motivasi ya, dianggap sebagai jalan untuk memotivasi untuk melakukan hal-hal, apakah itu menjadi pendorong ataupun menjadi semangat, saya rasa sah-sah aja gitu ya. Tapi ini ada juga yang menjadi mitos mengenai Rebo Wekasan ini. Sebagian besar mitos ini larangan-larangan ya, larangan-larangan selama di Rebo Wekasan ini. Yang jelasnya pengertian yang didefinisikan oleh orang Jawa bahwa Rebo Wekasan ini ada berbagai macam-macam ya. Ada berbagai macam-macam dan pemahaman-pemahaman, sehingga itu menjadi motivasi baginya di dalam melakukan hal-hal yang ia ingin lakukan. Salah satu tradisi budaya di Indonesia yang sampai saat ini masih dilestarikan yaitu yang dikenal dengan Rebo Wekasan dalam bahasa Jawa, artinya yang merupakan sebuah proses ya, dalam proses ritual yang dilaksanakan setiap malam Rebo di bulan Safar. Ada juga biasa tradisi-tradisi kita umat ya, kita orang Bugis Makassar di hari Asyura ya, dia bikin beberapa, ada bubur-bubur bermacam-macam model bubur ya. Tapi itu semua dijadikan sebagai nilai niat ibadah ya, tanpa harus mengubah itikat sebenarnya niatnya apa. Tapi kalau ini jalan dijadikan sebagai simbol sesuatu untuk mendapatkan sebuah keberkahan, dalam pandangan saya sah-sah saja. Sama halnya dengan simbol-simbol melakukan ritual-ritual keagamaan seperti melakukan pada anak yang lahir dan mau diakikah, ada kelapa, ada gunting, kemudian ada air. Sebenarnya yang banyak yang salah adalah prosesnya, pelaksanaannya. Ada salah tafsir, salah memaknai bagaimana fungsi daripada kelapa itu, air kelapa itu, yang pada hakikat awalnya di masa Rasulullah, bahwa anak-anak yang baru lahir itu diambilkan kurma, kemudian dijilatkan ya lidahnya. Karena kurma sangat kurang di Indonesia pada waktu itu, kalau sekarang udah banyak, sehingga penggantinya adalah air kelapa. Tapi yang salah pelaksanaannya adalah gunting dimasukkan di dalam kelapa bersama rambutnya. Nah, itulah yang barangkali tergantung kita menafsirkan. Seperti apa kita mentafsirkan Rebo Wekasan itu. Karena pada prinsipnya semua hari kita diberi kesempatan yang merubah jadi baik dan buruknya tergantung kitanya sendiri. Saya kira itu prolog dari saya sementara, mungkin bisa berkembang sebentar. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sabik. Ini mungkin ada beberapa artikel juga ya yang memang sempat kita baca dan juga temukan mengenai Rebo Wekasan ini sendiri. Dari opini Pak Sabik juga yang memang mengatakan tergantung dari beberapa orang yang menjalaninya. Dari ritual ya atau tradisi Rebo Wekasan ini. Nah, dari Rebo Wekasan ini terdiri dari beberapa ritual nih Pak, yang memang juga biasa dijalankan oleh masyarakat Jawa. Dari sholat sunat, terus juga ada berpuasa. Dalam hukum Islam bagaimana menilai hal ini?
Seperti mungkin kita akan bahas satu persatu dulu Pak Sabik agar Tribuners mungkin lebih mudah menangkap. Seperti mungkin sholat yang dijalankan dari tradisi Rebo Wekasan ini, di mana dia melakukan sholat lidafil lidafil bala ataupun juga yang menolak bala. Ini seperti apa nih? Kan kalau di agama Islam kita yang dikenalnya adalah sholat fardu dan sholat-sholat sunnah lainnya. Silakan mungkin Pak Sabik. Ya. Jadi selain daripada diwajibkan kita, yaitu duhur apa segala macamnya, ada muncul berbagai ritual-ritual lain. Selain daripada sholat tasbih, sholat tobat, kemudian adanya tolak bala, apapun namanya, intinya kembali kepada nawaitu kita. Innamal a'malu binniyat. Kemudian kita tidak mengada-ngada. Sekiranya juga barangkali sahabat kita, ya, sahabat Nabi, masih hidup di masa sekarang ini tentu beda cara menafsirkannya. Jadi tapi karena kita sekarang banyak yang terlalu kaku ya, terlalu kaku mau melihat seperti apa sebenarnya hukum kaidah yang kita mau terapkan di dalam berinteraksi. Jadi pada prinsipnya memohon kembali kepada niat kita. Kembali kepada niat kita seperti apa? Apakah sholat itu kita lakukan sebagai apa, ritual apa, kita baca dengan takbir, dengan penghambaan, baca Fatihah, baca apa segala macamnya. Kemudian setelah sholat mereka mengangkat tangan, berdoa, semoga di hari ini adalah hari yang baik. Jadi hal-hal yang selama kita mau tanya, selama kita mau lakukannya dan niat kita baik. Saya seperti itu memandangnya. Sabik masih bisa mendengarkan suara Kinan dari Studio Tribun Timur? Ya, semoga sampai ke sana suaranya. Ini kalau kita lihat memang gambarnya agak terganggu juga. Nah, mendengarkan mungkin tanggapan dari Pak Sabik mengenai beberapa hukum Islam yang juga mengatur tradisi dari Rebon ini ya. Bagaimana mungkin dari Rebo WKC ini ya, bagaimana mungkin Pak Sabik juga melihat prosesi tradisi yang dijalankan Rebo WKC ini? Ya, bagaimana Pak bisa sampai? Islam masuk ke Indonesia kan lewat tradisi-tradisi budaya-budaya yang ada di Jawa ya. Jadi Islam tidak langsung masuk untuk langsung berbaur dalam ini harus dilakukan segala macam, tapi tentu ya berbaur ya. Yang dari sisi seni dia berbaur dengan seninya, yang dari sisi ritual-ritual lain dia akan masuk tadi. Seperti apa yang dilakukan Wali Songo lah pada saat masuknya Islam di Indonesia. Tapi ada beberapa juga komunitas-komunitas kelompok yang mau menyamakan persepsi bahwa semuanya sama. Inilah yang perlu barangkali kita diskusikan lebih jauh ya. Seperti apa yang diperkenalkan oleh para wali-wali Songo di Jawa pada saat pada saat menyebarkan agama Islam. Ada beberapa ritual-ritual ya, ada beberapa ritual-ritual yang bisa meyakinkan masyarakat pada waktu itu. Sama halnya dengan yang ada di Sulawesi, bagaimana mula-mula Islam masuk ya. Saya rasa seperti itu ya. Lantas bagaimana mungkin dengan masyarakat Jawa ya yang sudah melakukan secara turun-temurun atau secara kulturasi memang sudah melakukan adat Rebo Wekasan ini, Pak? Kenapa? Ya baik, saya ulangi. Lantas bagaimana mungkin dengan teman-teman kita Pak yang ada di Jawa yang memang sudah melakukan tradisi Rebo Wekasan ini secara turun-temurun? Saya rasa sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Semua kembali kepada nawaitunya. Semua kembali kepada niatnya tanpa harus mengurangi nilai-nilai spiritual yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Adapun yang lain, ya kegiatan-kegiatan aktivitas sumbernya adalah silaturahim, kemudian memperkuat hubungan antar satu dengan yang lainnya, tanpa harus mengurangi nilai-nilai ibadah yang sudah jelas aturan hukum dan aturan yang ada dalam setiap semua keagamaan. Ya mungkin, tapi terlepas dari agama Islam, ada sesuatu yang kita lakukan yang sudah menjadi ketentuan, sudah syar'i, sudah qat'i. Adapun perilaku yang lain itu adalah hasil inovasi kreatif daripada masyarakat di daerah tersebut. Kira begitu.
Ya, baik. Nah, hal yang menariknya mungkin Pak Sabik ya, apalagi memang Anda sebagai dosen agama Islam dan juga memang mempelajari untuk sosiologi agama. Di Kota Makassar sendiri ataupun kita seperti yang kita ketahui di Kota Makassar ada berbagai adat termasuk mungkin adat Bugis. Bagaimana mungkin Pak Sabik melihat dalam rangkaian ataupun juga kulturasi yang ada di adat Bugis. Ini seperti apa atau mungkin pengalaman secara praktisasi dari Pak Sabik nih seperti apa, Pak? Ya, banyak sekali ritual-ritual ya. Termasuk seperti ada ritual-ritual kalau kita masyarakat Bugis ya, ada namanya mapacing ya. Mapacing kemudian ada beberapa disusun daun nangka, daun apa segala macam atau sarung dan lain-lain sebagai disusun selamanya. Itu sebagai ritual mereka berdoa lewat simbol. Semuanya adalah berdoa, memohon kepada Sang Pencipta, tapi etika aturan yang ia lakukan adalah simbol-simbol. Ya, mereka melakukan simbol-simbol seperti ada simbol bahwa setiap bangun rumah, ya, tradisi yang masih ada sekarang itu dengan menggantung pisang satu tandang di atas atap rumah, ya, kemudian memudahkan barangkali tukang yang pasang seng untuk makan isinya daripada pisang itu. Kemudian yang punya rumah berdoa bahwa ya Allah, jadikanlah penghuni rumah ini seperti banyaknya pisang yang bergantung di mana di atap ini. Banyak ritual-ritual lain seperti ada mapasili kalau mau turun ke laut atau yang penggawa sawi ataupun ada yang lain atau misalnya ada mobil baru, ada apa segala macam dengan membuat macam-macam bentuk kue, semua adalah bentuk simbol. Jadi simbol itu jadikan motivasi doa. Ya. Jadi mereka berdoa lewat simbol-simbol. Saya rasa itu masih sah-sah saja. Seperti itu saya memahami. Anda. Nah, yang menariknya sini adalah yang Kinan tangkap ya, yang saya highlight juga adalah mengenai berdoa melalui simbol-simbol. Seperti mungkin beberapa kasus yang tadi disampaikan juga, termasuk dalam adat Bugis. Kalau untuk Pak Sabik sendiri memaknai berdoa dalam simbol ini, apakah memang ada apa ya? Apakah juga ikut diatur dalam agama Islam atau hukum Islam? Seperti apa mungkin Pak Sabik? Oke, seperti tidak lama lagi kita masuk di bulan Maulid ya. Jadi ada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan orang-orang melakukan ritual-ritual. Seperti juga saya lihat di mana di Mesir ya, dengan membuat gula-gula ya, dibuat permen gula-gula kemudian dibagi-bagikan ke anak-anak dan lain sebagainya. Kalau di masyarakat kita Bugis Makassar ada telur maulid ya yang diperebutkan. Semua ini adalah bagaimana mereka bisa tercipta suasana yang damai, suasana ritual tanpa harus melupakan kebiasaan-kebiasaan yang mana mereka bisa saling memberi. Mereka bisa ketawa, bisa apa dan segala macamnya sehingga tidak kaku dalam membawa semua ini datangnya dari Allah. Tapi terlepas itu semua ada alat, ada dia mediasi, ya, ada mediasi yang dia pakai. Tapi tentunya mediasi yang dipakai itu bukan berarti ada yang ketiga yang dilakukan melalui jin apa tidak. Tapi mereka melakukan alat itu sebagai simbol bahwa betul untuk memotivasi dirinya bahwa doa ini akan diterima oleh Sang Pencipta. Saya rasa demikian. Islam dan juga beberapa ya baik mungkin ada kaitannya juga Pak Sabik ya jika dikaitkan antara hukum Islam dan juga beberapa kultur-kultur di setiap daerah termasuk mungkin tema kita pada hari ini dengan Rebo Wekasan ini. Tapi Pak Sabik kita juga akan mendengarkan nih opini dari Pak Askambi karena tadi sementara di jalan juga kita dengarkan juga bagaimana opini beliau. Bagaimana Pak, kami masih bersama Tribuners, sudah bersama Tribuners di ruang virtual ngobrol virtual kali ini Pak? Ya, Alhamdulillah sudah tersambung dan mudah-mudahan sudah lebih baik Mbak Kinan. Ya. Baik. Ya.
Baik, terima kasih Pak Kambi. Tadi kita sudah mendengarkan nih ngobrol-ngobrol juga bersama Pak Sabik ya. Ada beberapa opini yang disampaikan oleh beliau juga terkait Rebo Wekasan ini yang memang menjadi kultur di Jawa secara turun-temurun dijalankan. Tapi mungkin untuk Pak Kambi sendiri bagaimana melihat kultur Rebo Wekasan ini? Yang kalau kita lihat tradisinya memang ada beberapa yang mengatakan bahwa untuk perlindungan dari malapetaka. Seperti apa Pak? Silakan. Kalau kita ini kan Rabu terakhir di bulan Safar. Jadi memang ada dalam tradisi kita, mungkin Pak Sabik bisa luruskan nanti. Memang di ulama-ulama terdahulu kita, ulama-ulama klasik khususnya tahun 1200-an, itu memang dijelaskan, ada memang penjelasan khusus tentang Rabu terakhir di bulan Safar. Seperti kalau kita lihat dalam kitab An-Nawadir dan ditulis Abdul Hamid Kudus, itu dijelaskan memang di situ bahwa ada beberapa ulama terdahulu yang mengatakan bahwa misalnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 320.000 macam jenis bencana dan penyakit di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, hari Rabu terakhir hari ini, hari Rabu tanggal 21 September 2022 ini kebetulan hari terakhir Rabu di bulan Safar ini, atau yang disebut dengan Rebo Wekasan oleh orang Jawa. Kita di Sulawesi Selatan, orang Bugis itu menyebutnya Capu Araba. Capu Araba itu artinya hari Rabu terakhir. Saya kira juga di beberapa tempat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Pangkep, ada di pulau di Kabupaten Pangkep itu setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar itu ada istilah tradisi sana mandi-mandi sapar. Mandi-mandi sapar, saya kira ini peninggalan dari ulama-ulama kita dari Salemo. Di hari terakhir bulan Safar, di hari Rabu itu warga berlomba-lomba mandi di air laut dengan meniatkan diri supaya terhindar dari berbagai macam jenis penyakit yang katanya diturunkan Allah Subhanahu wa taala di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dan saya kira mandi air laut memang salah satu juga yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dianjurkan juga oleh kedokteran kita bahwa mandi air laut itu memang bisa menghindarkan kita dari penyakit. Nah, makanya di Pangkep itu, di pulau-pulau itu ada tradisi mandi di laut atau mandi sapareng kalau bahasa Bugisnya di hari terakhir bulan Safar itu, atau Capu Araba. Jadi tradisi ini saya kira kalau dalam literatur kita di pesantren, salah satu kitab tertua yang menulis tentang hari Rabu terakhir di bulan Safar ini, itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Kudus. Abdul Hamid Kudus ini adalah salah seorang imam pernah menjadi guru yang membawakan pengajian di Masjidil Haramain pada masa Syarif Hussein. Jadi sebelum As-Saud berkuasa di Mekah, di Hijaz, sebelum Saudi berubah nama menjadi Arab Saudi, itu Syekh Abdul Hamid Kudus membawakan pengajian di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Nah, beliau ini setelah terjadi pergantian kekuasaan di Hijaz, Saudi mengambil alih kekuasaan dari Syarif Hussein. Kemudian Saud naik menjadi raja dan mengganti Hijaz menjadi Arab Saudi. Nah, ulama-ulama yang membawa yang tidak sepaham dengan tradisi Wahabi itu meninggalkan tanah Hijaz, meninggalkan Mekah, meninggalkan Madinah, dan salah satu di antaranya itu Syekh Abdul Hamid Kudus akhirnya ke Nusantara dan tinggal beberapa lama di Pulau Jawa di Kudus, sehingga dia lebih dikenal dengan nama Syekh Abdul Hamid Kudus karena tinggal di Kudus. Nah, selama tinggal di Kudus itulah saya kira beliau mengembangkan ajarannya dan menulis beberapa kitab, termasuk di beberapa kitabnya itu mengulas tentang hari Rabu terakhir di bulan Safar ini di kitab An-Nawadir itu. Saya kira dari situlah sumbernya, salah satu sumbernya, sehingga di Jawa itu, di Pulau Jawa itu sangat kuat sekali tradisi Rebo Wekasan itu. Saya kira itu Mbak Kinan. Mungkin Pak Sabi sebagai dosen pengampu mata kuliah sosiologi agama di Universitas Hasanuddin bisa lebih menggambarkan kepada kita secara khusus tentang tradisi-tradisi seperti ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Askambi. Namun sebelum mungkin Kinan berpindah lagi ke Pak
Sabik ya, yang menariknya juga di sini adalah mengenai beberapa tradisi-tradisi yang juga dilaksanakan ketika Rebo Wekasan ini, yaitu salah satunya mungkin sholat menolak bala. Nah, kalau untuk hukum Islam yang memandang kegiatan ataupun juga tradisi sholat menolak bala ini seperti apa? Untuk Pak Kambi sendiri memandangnya, silakan Pak. Ya, sebenarnya tidak ada sholat khusus untuk tolak bala ya. Istilahnya tolak bala itu kita dianjurkan kapan dan di mana saja kita dianjurkan berdoa. Sholat itu selain salat fardu, salat sunnah itu kan saya kira intinya berdoa, dan doa yang paling terbaik dilakukan pada saat salat. Jadi salat adalah doa dan doa yang terbaik dilakukan pada saat salat. Nah, ketika orang salat dari berdoa untuk tolak bala itu tidak mesti harus salat, tapi doa yang terbaik dilakukan saat salat. Jadi memang ada salat namanya salat sunnah awabin yang dianjurkan oleh beberapa ulama hikmah kita, biasanya dilakukan setelah salat maghrib atau sebelum salat zuhur. Itu salah satunya supaya kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sah-sah saja kita berdoa. Di mana lain kita berdoa kalau kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Yang salah itu kalau hal itu dianggap wajib, sesama hal itu dianggap sebagai sunnah, sebagai ikhtiar untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu tidak masalah. Sepanjang kita tidak menambah-nambah salat wajib kita dari lima kali sehari semalam itu untuk salat fardu itu. Kira itu Mbak Kinan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kambi. Ini juga mungkin ya menjadi edukasi buat teman-teman dan tambahan ilmu juga, bahwa memang selagi tidak menambah-nambahkan yang sesuai dengan sholat kita, khususnya untuk kaum muslimin ya, itu tidak mendasari kita juga untuk menambah-nambahkan ataupun juga ada yang ditambah-tambahkan dari sholat fardu ataupun juga sholat yang lainnya. Kalau kita balik lagi dari opini yang disampaikan Pak Sabik tadi adalah wal amalu bin niat katanya. Jadi semua tergantung dari niat kita. Untuk itu Pak Kambi nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita kembali lagi mungkin ke Pak Sabik ya terlebih dahulu. Pak Sabik masih terhubung bersama kita di ngobrol virtual. Bisa dengarkan dulu mungkin suaranya Pak Sabik. Masih. Iya, baik. Terima kasih Pak Sabik, masih setia menemani Tribuners ya. Nah, Pak Sabik, tadi kita juga sudah mendengar nih opini dari Pak Kambi mengenai Rebo Wekasan ini, juga beberapa tradisi yang dijalankan di Rebo Wekasan ini. Artinya mungkin Pak Sabik bisa memberikan kita juga edukasi nih kepada semua Tribuners secara hukum syariat, artinya tidak terikat ya untuk kegiatan ataupun juga tradisi Rebo Wekasan ini. Silakan Pak. Baik, Pak Sabik bisa mendengarkan pertanyaan saya? Pak Sabik masih bergabung bersama kami? Ya, gimana Pak Sabik? Kayaknya beliau terkendala jaringan ini Mbak Kinan. Iya, baik. Karena memang beliau juga ada kegiatan ya yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mungkin kita lanjutkan sebelum kita mengakhiri diskusi ini. Kita masih ada beberapa pertanyaan juga. Mungkin kita langsung alihkan lagi ke Pak Askambi. Pak Askambi bisa menemani kita sampai ngopi ini selesai, boleh Pak ya? Itu sudah ada lagi. Pak Sabik sudah masuk lagi. Ya baik, Pak Sabik bisa mendengarkan suara Kinan di studio Tribun Timur. Jadi saya mungkin tambahkan Mbak Kinanya bahwa silakan dilanjutkan Pak. Rebo Wekasan ini atau Capu Araba ini itu tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, samalah meski tidak semeriah tradisi perayaan Maulid misalnya, ya bulan depan itu setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Memang salah satu yang selalu menjadi kritikan ulama-ulama, beberapa ulama kita yang lain termasuk Profesor Dr. Quraish Shihab juga menganggap bahwa Capu Araba dalam keyakinan Bugis Makassar itu sesungguhnya tidak punya dasar yang kuat. Kenapa? Karena menurut Pak Quraish Shihab itu tidak ada hari sial
semua hari diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa Pak Quraisy itu adalah salah seorang mufassir dunia yang sudah diakui oleh dunia, bahkan sudah mendapat penghargaan dari Universitas Al-Azhar. Saya kira satu-satunya atau tidak banyak orang dari Asia Tenggara ini yang mendapat penghargaan, pengakuan dari Universitas Al-Azhar, pengakuan dunia tentang kepakaran di bidang tafsir Al-Quran dari melebihi Pak Quraisy Shihab. Dan beliau menganggap bahwa tradisi capu araba itu sesungguhnya tidak punya dasar yang kuat. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ada juga ulama-ulama terdahulu kita seperti Syekh Abdul Hamid Kudus yang juga kepakarannya tidak bisa kita sepelekan. Bahkan Syekh Abdul Hamid Kudus ini pernah menjadi sumber utama pengajian atau rujukan, menjadi ulama rujukan di Masjid Haram, di Haramain, di Masjid Madinah Nabawi, dan di Masjidil Haram. Jadi artinya masyarakat yang yang mempercayai hal itu juga bukan berarti tidak ada dasarnya, juga ada dasarnya. Orang yang menganggap juga bahwa itu tidak punya dasar yang kuat, juga ada ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, intinya sekarang tinggal bagaimana kita bisa saling memahami. Kita tidak bisa langsung serta-merta menyalahkan orang yang mempercayai itu atau meyakini itu dan melakukan ritual khusus untuk, apalagi kalau hanya semacam berdoa khusus supaya dia terhindar dari bencana di hari terakhir di bulan Safar, itu tidak bisa kita serta-merta bahwa kita anggap bahwa itu tidak benar, atau apalagi sampai menuding bahwa mereka itu sesat misalnya. Itu tidak boleh kita lakukan seperti itu, karena faktanya sendiri ada dasarnya, ada jaga ulama seperti itu. Bahkan Syekh Al-Buni dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra yang juga banyak dipelajari di pesantren juga secara khusus mengulas masalah-masalah seperti ini. Saya kira itu Mbak Kinan. Ya, baik, terima kasih Pak Askambi. Artinya memang teman-teman Tribuners ya, ini kita hari ini benar-benar diberikan ilmu seputar Rebo Kase ini, dan juga memang banyak sekali teman-teman kita termasuk di Jawa ataupun mungkin di daerah-daerah lain, termasuk kita di Bugis juga yang cukup mungkin cukup kental juga dengan beberapa tradisi yang kita lakukan. Yang saya highlight di sini seperti perkataan Pak Askambi adalah tidak serta-merta apa yang teman-teman kita di luar sana mungkin lakukan bisa langsung menuding bahwa dia sesat dan lain sebagainya. Mungkin Pak Kambi ada saran dan juga mungkin masukan ya, atau tips and trick boleh juga kepada seluruh Tribuners nih yang mungkin memang ingin mendapatkan edukasi seputar tradisi-tradisi yang sebelumnya sesepuh kita udah jalankan nih Pak. Termasuk mungkin anak muda yang cukup awam Pak terhadap tradisi-tradisi seperti itu. Silakan. Artinya pendapat dari seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kepakaran orang itu. Pendapat yang pakar tafsir tentu saja agak berbeda misalnya dengan pendapat pakar hadis. Pendapat ahli fikih atau fuqaha tentu saja agak berbeda dengan pendapat ahli hikmah atau kaum sufi atau orang yang menggeluti tasawuf, orang yang menggeluti tarekat misalnya, tentu agak berbeda dengan pendapat yang menggeluti atau bergelut di bidang fikih. Di filsafat ilmu sendiri dijelaskan saya kira, dan juga Pak Sadik mohon pencerahannya lebih lanjut nanti, itu ada namanya etika. Ada namanya etika, ada namanya logika, ada yang memandang baik dan buruk, ada yang lebih condong pada keindahan dan kebaikan, dan ini tidak boleh saling menafikan. Tidak boleh misalnya ilmu estetika dipakai untuk menilai perbuatan hukum. Tidak boleh ilmu estetika dipakai untuk menilai perbuatan di bidang fikih misalnya. Karena itu semua punya wilayah-wilayahnya tertentu. Sama seperti tradisi-tradisi seperti ini. Kalau ini yang dipakai memandang ini adalah kacamata dari sudut syariah atau dari sudut fikih, ya tentu saja mungkin orang akan mengatakan tidak ada dasarnya. Tapi kalau ini dipandang dari sudut sufi misalnya, dari sudut tasawuf, dari sudut etika, atau dari
sudut cinta. Misalnya kalau tasawuf kan sangat lebih mengedepankan cinta, lebih mengedepankan perasaan. Kalau mereka mengatakan saya melakukan semua ini karena dasar cinta saya kepada Rasulullah SAW, saya maulid karena cinta saya kepada Rasulullah, saya melakukan ini karena dasar cinta saya kepada agama ini, kepada Allah Subhanahu, itu kan tidak bisa kita anggap salah. Tidak ada yang bisa menyalahkan rasa cinta seseorang yang melakukan sesuatu. Beda kalau misalnya dipandang dari sudut fikih. Misalnya fikih itu kan dari sudut aturan. Kalau orang bicara masalah fikih itu sasarannya adalah sah atau tidak sah. Tapi kalau orang bicara masalah tasawuf misalnya, itu kualitas ibadahnya itu, apakah dia merasa nyaman dengan ibadah itu, apakah dia bisa menikmati ibadah itu atau tidak, sampai atau tidaknya ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan saya itu wilayah tasawuf namanya, bukan wilayah fikih. Jadi ini dua sudut pandang ini atau beberapa sudut pandang ini tidak boleh saling kita dipakai, saling campur baurkan. Tidak boleh misalnya hukum kacamata fikih dipakai untuk memandang perbuatan-perbuatan estetis dari masyarakat kita. Dengan cara seperti ini kita tidak akan saling menyalahkan. Saya kira Syekhuna Bangkalan, Syekhuna Khalil di Bangkalan Madura adalah ulama besar di Madura yang mempunyai dua murid utama, yaitu Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Muhammad Dahlan, yang kemudian dua murid utama ini melanjutkan pendidikan masing-masing di Mekah. Setelah pulang di tanah air, di Nusantara, Syekh Hasyim Asy'ari lalu mendirikan NU dan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, dua organisasi yang dianggap tidak saling bertentangan awalnya, tapi mereka berasal dari satu guru. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Muhammad Dahlan itu keduanya adalah murid dari Hadratus Syekh Khalil di Bangkalan. Jadi Syekh Khalil itu bisa mengajarkan dua murid yang mempunyai pandangan yang sangat secara kasat mata sangat berbeda. Satu melahirkan NU, satu melahirkan Muhammadiyah. Tapi sebenarnya kedua-duanya sama. NU itu lebih menitik beratkan pada ritual-ritual untuk menjaga tradisi masyarakat, sedangkan Muhammadiyah lebih kepada modernisasi, bagaimana berislam secara sesuai dengan aturan yang ada, memurnikan ajaran-ajaran Islam yang dilakukan di tengah masyarakat. Dan keduanya kita tidak boleh saling pertentangkan. Saya kira itu Mbak Kina. Iya, luar biasa ya. Artinya memang banyak sekali secara kacamata fikih yang bisa kita tangkap dari tradisi Rebo Wekasan ini, yang juga mungkin tradisi-tradisi dari teman-teman di daerah yang lain. Bagaimana kita memandang, bagaimana kita memahami, terus juga bagaimana kita mempraktekkan. Nah, sekalipun mungkin setiap orang berbeda-beda, Pak Kambia juga dalam melakukan ritual-ritual tersebut. Yang jadi dasarnya ini kita jangan langsung menjustifikasi, karena sekalipun mungkin berbeda cara, tapi mungkin tujuan yang sama seperti itu yang bisa saya tangkap. Nah, baik Pak Kambi, karena kalau kita lihat juga mungkin Pak Sabik sudah pamit duluan ya, karena memang ada kegiatan Tribuners. Tapi tadi di awal kita juga sudah diberikan sedikit diskusi sama beliau terkait Rebo Wekasan ini. Yang terakhir mungkin Pak Kambi, karena Pak Sabik juga sudah pamit duluan, sebagai closing statement nih untuk mengingatkan Tribuners dan seluruh pemirsa setia kita, apa mungkin harapan Anda ataupun juga sebagai penutup ya di akhir ini terkait memang tradisi-tradisi yang sesuai dengan pandangan Islam. Silakan Pak Kambi. Ya, saya kira dalam tradisi kita di Islam itu dikenal dengan istilah khatibun nas ala qadri ukulihim. Dakwailah manusia itu, atau sampaikanlah ajaran agama ini kepada manusia sesuai dengan kadar nalar dan otak manusia yang mendengarkan dakwah itu. Kalau kita lihat sejarah-sejarah agama, dan ini dipelajari saya kira juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya, sebenarnya tersirat di situ bahwa agama-agama dibawa oleh para rasul ini kan itu sesuai dengan kadar ilmu pengetahuan dan otak manusia yang menjadi audiens para nabi itu. Seperti misalnya syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim di awal-awal kehidupan manusia tentu sangat beda dengan
cara penyampaian dari agama Nabi Musa misalnya, atau Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad SAW. Karena itu tergantung dari kadar kemampuan otak dan hati pikiran manusia yang menerima ajaran itu. Kadri ukulihim. Nah, saya kira sama juga seperti ulama kita terdahulu kita. Kenapa misalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lebih memilih untuk berjuang dengan memberikan tempat yang luas pada tradisi-tradisi masyarakat, karena disitulah kemampuan masyarakat di Jawa misalnya, khususnya di daerah-daerah pedalaman, menangkap Islam pada masa itu. Nah, kenapa misalnya Ki Haji Ahmad Dahlan lebih memilih dengan mengedepankan logika, mengedepankan akal, misalnya pembaharuan, karena Ki Haji Ahmad Dahlan itu memilih berdakwah di perkotaan, khususnya di Yogyakarta, di daerah perkotaan, di mana pikiran manusia, orang-orang di Jogja pada masa itu juga sudah dianggap lebih modern, karena mungkin pendidikannya lebih tinggi, jadi mereka saling menutupi. Nah, cara seperti ini juga yang harus kita pakai. Kenapa misalnya Syekh Abdul Hamid Kudus mengingatkan bahwa ada Rabu atau Yaumul Arbi'a min akhir Safar, hari Rabu terakhir bulan Safar, di situ Allah menurunkan 320.000 penyakit atau bencana, sehingga manusia dianggap lebih hati-hati. Dengan cara seperti ini, itu kan bisa memantik masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan trigger Rabu terakhir di bulan Safar misalnya. Mereka akan lebih memperhusu dalam berdoa, mereka bisa lebih kembali lagi tersadarkan bahwa kita harus memperbanyak doa kita. Nah, di selain hari Rabu terakhir misalnya, atau hari Kamis atau hari Jumat dan seterusnya, kan tinggal mereka diingatkan lagi bahwa sudah ada kebiasaan berdoanya pada hari Rabu, mudah-mudahan kebiasaan berdoa itu juga masih ada sisa-sisanya di hari Kamis, hari Jumat, dan seterusnya. Sama lah saya kira dengan keberadaan bulan suci Ramadan, 1 kali 1 tahun. Kan di bulan Ramadan kenapa tiba-tiba orang rajin sekali mengaji, semuanya rajin salat di masjid, salat berjamaahnya di masjid, kan 1 kali 1 bulan, apalagi di awal-awalnya, 1 kali 1 tahun di bulan Ramadan. Nah, kebiasaan di bulan Ramadan ini kan diharapkan berlanjut di luar bulan Ramadan, sehingga anjuran untuk salat tarawih di masjid di bulan Ramadan itu selalu diingatkan, dengan harapan bahwa setelah keluar dari bulan Ramadan, kebiasaan untuk salat berjamaah itu tetap terjaga atau minimal ada pengaruhnya. Nah, samalah kita, saya kira seperti ini. Dengan adanya Rabu Wekasan ini, Rabu terakhir di bulan Safar ini, orang betul-betul memperbanyak doa di situ, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan selain hari itu, karena kebiasaan berdoanya di hari Rabu terakhir itu sangat tinggi, intensitasnya sangat tinggi, di luar itu juga kebiasaan seperti itu diharapkan tetap terpelihara, minimal sekian persennya tetap tersisa di hari lain, sehingga dia selalu berdoa mengingat Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak lupa diri. Kalau bahasa bagusnya itu dia ngatakan lupa. Dia jangan sampai kita menjadi manusia yang lupa diri, karena sesungguhnya bencana itu akan datang kepada manusia hanya ketika manusia itu lupa diri. Dan tugas utama dan sumpahnya setan Iblis, saya kira, bagaimana supaya manusia itu selalu lupa diri. Begitu dia lupa dirinya sebagai hamba, lupa dirinya sebagai manusia, lupa dirinya sebagai orang atau sebagai manusia, sebagai tahu, kalau dalam bahasa Bugisnya, dia hanya menjadi rupa tahu. Dan kalau dia sudah menjadi rupa tahu, maka tak ada ubahnya kita dengan robot, tak ada ubahnya kita dengan patung, karena kita sudah lupa pada jati diri kita. Dan begitu kita sudah lupa diri, maka di situ itulah penyakit, bencana akan mendatangi kita, karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inti daripada Rabu Wekasan ini atau Cap Waraba ini diingatkan oleh ulama kita sekali lagi untuk memandu kita supaya kita tidak pernah melupakan diri kita sebagai hamba, tidak pernah melupakan diri kita sebagai manusia biasa yang senantiasa butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira itu, Mbak.
Subhanallah, baik, terima kasih banyak untuk Pak Askambi. Ini luar biasa sekali ya penutup dan closing statement yang memotivasi kita supaya kita nih lebih terbuka lagi, terus juga memang lebih memahami lagi tradisi-tradisi yang ada di setiap daerah, termasuk dalam Rebo Wekasan ini yang kalau kita lihat juga pasti dari kacamata sisi positifnya memang membuat kita untuk kembali mengingat beberapa tradisi yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak untuk Pak Askambi sebagai Wakil Pimpinan Redaksi Tribun Timur dan juga Pak Sabik sebagai dosen agama Islam di Universitas Hasanuddin. Beliau juga sebagai sosiologi agama yang pada kesempatan ini kedua narasumber kita sangat luar biasa Tribuners telah menemani kita dan berdiskusi ringan seputar Rebo Wekasan ini yang juga diperingati di daerah Jawa tepatnya pada Rabu terakhir di bulan Safar. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dalam program Ngobrol Virtual dan tentu saja bersama saya Kinan Aulia. Saya wakil kru yang bekerja pamit. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.